Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fatih Abiin, nomor absen 22 dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran, tujuan pemasaran, fungsi pemasaran, jenis-jenis pemasaran, dan tipe-tipe konsumen. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pengertian pemasaran. Pengertian pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau ke perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat keemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang tertarik. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapat banyak pembeli dan mendapat banyak keuntungan. Lalu yang kedua yaitu tujuan pemasaran. Yang pertama, promosi produk atau layanan jasa. Tujuan yang pertama dalam pemasaran adalah memperkenalkan atau mempromosikan produk yang telah diproduksi kepada para calon konsumen secara umum. Promosi sendiri dapat kita artikan sebagai mengiklankan suatu produk atau merek atau suatu produk atau layanan jasa. Dalam melaksanakan aktivitas promosi, banyak media yang dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta modal yang dimiliki. Lalu yang kedua adalah realisasi target penjualan produk atau layanan jasa. Suatu perusahaan, baik itu skala kecil maupun skala besar, tentunya memiliki target-target yang harus dipenuhi. Dalam satu satuan waktu atau periode, target tersebut dapat berupa target harian, bulanan, maupun tahunan. Tujuan pemasaran yang kedua ini adalah melancarkan proses penjualan produk sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Karena dengan pemasaran yang efektif tersebut akan memperoleh penjualan yang maksimal, tergantung strategi dan pemasarannya. Dan yang ketiga, mengetahui kepuasan konsumen. Dalam strategi pemasaran masa kini yang umum dikenal dengan strategi pemasaran generasi 3, tidak cukup hanya membuat produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Namun, juga kepuasan konsumen menjadi perhatian penting oleh setiap produsen ataupun perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kepuasan konsumen menjadi masa depan pemasaran produk atau suatu perusahaan. Jika kepuasan konsumen memiliki tren yang dimiliki suatu perusahaan itu buruk, suatu perusahaan pasti tersebut akan segera gulung tikar maupun kebalikannya. Lanjut ke fungsi pemasaran. 1. Pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal pelanggan. Pemasar harus menonjol keunggulan dari produk yang dipasarkan, sehingga bisa lebih mudah menarik perhatian dibanding produk yang lain. 2. Riset. Riset memungkinkan pasar untuk mendapat informasi yang tepat mengenal pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis, kelamin, kebutuhan, hingga keinginan, dan lain sebagainya. Nantinya produk yang diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasarnya. 3. Distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, laut, maupun udara. Selain
itu juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Sebagai pemasar juga harus merencanakan sesuatunya seperti armada, keuangan, dan proses distribusi. Yang keempat, layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Misalnya seperti produk mesin. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin mereka yang telah mereka beli. Tugas pemasar memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Lanjut untuk yang jenis-jenis pemasaran. Jenis pemasaran ada beberapa dan kita akan bahas dari satu persatu. Yang pertama, branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali menyertakan nama, slogan, ataupun logo. Dan yang kedua, iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio karena pendengar radio benar-benar mendengar apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Selain itu, juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas karena melalui TV, konsumen bisa melihat produknya langsung kelebihannya dari TV dibanding radio. Dan bisa lagi melakukan iklan siaran melalui media massa seperti melalui Instagram. Seperti membayar kontrak atau mensponsori suatu selebriti atau selebgram yang dapat orang luas mengetahui produk tersebut. Langsung yang selanjutnya, multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan yang langsung melibatkan banyak orang di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-marketing juga disebut network marketing karena tenaga penjualan mendapat komisi dan produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jaringannya. Yang selanjutnya, internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan email, website, ataupun iklan maupun aplikasi. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini. Kita pasti tahu semua aplikasi apa yang digunakan untuk pemasaran produk. Lanjut untuk yang jenis tipe-tipe pelanggan. 1. Pelanggan setia. Jenis pelanggan ini adalah jenis pelanggan yang cenderung menjadi grup terkecil bagi sebagian besar bisnis. Namun, mereka bisa menghasilkan banyak pendapatan daripada yang diperkirakan. Jenis ini adalah pelanggan setia, dan mereka menghabiskan rata-rata 31% lebih banyak daripada pemirsa lain yang mungkin ingin Anda targetkan. Pelanggan yang kembali adalah faktor terpenting untuk dipertimbangkan dalam usaha pemasaran Anda karena mereka adalah sebuah aset bagi bisnis. Yang kedua, pemburu harga murah. Terkadang disebut pelanggan diskon. Konsumen ini cenderung tidak didorong oleh harga, tapi dengan penghematan. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang mungkin tidak mau membayar 100.000 untuk suatu barang jika harganya normal, tapi akan membayar jumlah yang sama untuk barang yang sama jika mereka melihat harganya 50% dan nilainya mencapai 200.000. Market Track menemukan bahwa 80% pembeli akan mengganti toko jika mereka menemukan promosi yang lebih baik di tempat lain. Untuk menarik pelanggan jenis ini tentunya sangat sederhana. Iklankan
penawaran Anda seluas mungkin di semua area yang tepat. Kesederhanaan dan kegunaan adalah kunci menarik perhatian mereka, seperti menentukan kebutuhan pelanggan potensial. Yang ketiga, pembeli yang enggan. Banyak konsumen yang tidak menyukai pengecer atau pengalaman berbelanja. Sebagai gantinya, mereka melakukan pembelian murni untuk memenuhi kebutuhan. Ini bisa saja selalu muncul. Pilihan cukup atau hanya mengganti barang yang sudah aus, apapun motivasinya. Keempat, pembeli yang bersifat impuls. Akhirnya, pembeli yang bersifat impuls dari e-niaga ke toko fisik selalu ada konsumen yang bersifat impuls. Atau dengan kata lain, Anda hanya perlu melakukan sedikit upaya meyakinkan dan mereka sudah membeli. Salah satu cara terbaik untuk memasarkan jenis konsumen ini adalah dengan menggunakan optimisme. Jika orang merasa positif tentang masa depan, mereka cenderung melakukan pembelian impulsif. Kunci hati pelanggan ini adalah kampanye pemasaran yang positif yang diarahkan untuk membuat orang merasa hebat. Media sosial adalah alat yang sangat berharga untuk ini dan memungkinkan Anda menyiarkan pesan yang optimis ke khalayak luas. Oke, di sini saya akan mempromosikan suatu produk yang ketika kalian mengeluarkan banyak cairan, berkeringat, dan minuman ini sangat dapat dan cepat mengembalikan cairan tersebut dan membuat Anda kembali seperti semula, yaitu minuman Isotonic Isoplus. Minuman ini mengandung 7 ion yang sangat mudah dan cepat diserap oleh tubuh. Minuman Isoplus cocok untuk yang beraktivitas dan berkeringat serta memerlukan pergantian elektrolit dengan cepat. Harga untuk minuman Isoplus ini cukup terjangkau ya, hanya cuman Rp3.000 saja. Sekian penjelasan tentang pemasaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya atas nama Maulana Fatih Habib meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.